Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral hadirin, kaum muslimin muslimat di mana saja berada, dalam kesempatan ini mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah banyak memberikan kenikmatan dan kebahagiaan kepada kita, baik nikmat sehat, nikmat iman, serta nikmat lain-lainnya. Sholawat beriring salam biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, maka insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin, di dalam kesempatan ini akan saya sampaikan sebuah materi penyakit hati. Pada diri manusia terdapat satu organ yang begitu penting di dalam kolbu kita atau di dalam dada kita. Dada kita ada satu benda yang mampu menggerakkan akan kemana manusia berbuat dan akan kemana pula manusia menuju satu kehidupan. Semuanya itu adalah bermuara pada hati. Oleh karenanya, hati sangat menentukan sikap dan perilaku manusia. Akan menjadi baik, hari-harinya dia akan menjadi baik apabila hatinya baik. Manusia akan menjadi dia jelek di tengah-tengah masyarakat apabila hatinya kotor dan jelek. Oleh karenanya, di dalam kesempatan ini akan saya paparkan beberapa penyakit hati. Yang pertama, yang sering kita jumpai di tengah-tengah kehidupan masyarakat, penyakit hati diantaranya adalah sombong. Sombong adalah satu sikap dan sifat perbuatan manusia, di mana dia merasa lebih daripada yang lain, merasa yang lain itu rendah, yang lain kecil, yang lain tidak punya arti, yang lain adalah tidak ada apa-apanya dengan dirinya. Ini salah satu ciri daripada sifat sombong. Dan orang sombong biasanya di tengah-tengah masyarakat, kalau dia melakukan sesuatu maunya diturutin orang. Setiap ucapannya orang mesti suruh nurut. Setiap maunya orang mesti tunduk. Itulah sombong. Apapun bentuk sombongnya, Allah benci kepada orang yang memiliki sifat sombong. Di mana ayat Allah menjelaskan, innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Sesungguhnya Allah sangatlah tidak mensukai, sangatlah tidak menghendaki orang yang berperilaku sombong dan takabur. Karena kesombongan adalah bukan milik manusia. Apapun hebatnya manusia, tidak ada apa-apanya dengan Allah. Manusia pintar, kalau dibandingkan dengan kepandaian Allah, kita nggak ada apa-apanya. Manusia hebat, kalau dibandingkan dengan kehebatan Allah pun kita nggak ada apa-apanya. Inilah sebabnya maka Allah sangat benci kepada orang yang sombong dan takabur.
Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadisnya beliau bersabda, "Man kana fi qalbihi min kibrin syarrah la yadkhulul jannah." Barang siapa yang di dalam hatinya terdapat satu kesombongan, di dalam hatinya ada sifat takabur, angkuh, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Mengapa sih sedemikian rupa? Allah tidak suka kepada yang sombong. Surga pun tidak akan menerima kepada orang yang sombong, karena kesombongan adalah bukan hak milik manusia. Kesombongan adalah milik Allah, karena Allah yang maha segalanya. Tetapi mengapa manusia kadang menggunakan sifat sombong, angkuh, dan takabur? Orang yang sombong biasanya susah menerima pendapat orang. Orang yang sombong biasanya sulit menerima saran, kritik dari orang lain. Kalau dia dikritik gampang marah. Kalau dia dikasih masukan, tutup telinga. Hal inilah yang oleh Allah disindir di dalam salah satu ayatnya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghizawatu walahum azabun azim. Tertutup hatinya, tertutup telinganya, tertutup matanya, sehingga dia merasa paling hebat, dia merasa paling kuat, dia merasa paling pintar. Orang dulu mengatakan ibarat katak dalam tempurung. Katak kalau masih dalam tempurung, Masya Allah, dia pelembungkan itu badan, merasa paling besar sendiri, nggak ada yang lainnya. Begitu dia keluar dari tempurungnya, taunya di luar banyak banteng dan gajah. Akhirnya dia akan kesulitan sendiri. Ma'asyiral hadirin, oleh karenanya mari kita hilangkan sifat sombong, takabur, dan angkuh. Lalu bagaimana caranya agar kita terhindar dari penyakit sombong? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu cara. Pertama, likulli syai'in siqala, wa siqalatul qalbi bizikrillah. Setiap masalah di muka bumi ini pasti ada alat yang untuk membersihkannya. Kalau piring kotor, alat pembersihnya adalah sabun Sunlight. Kalau baju kotor, alat pembersihnya adalah rinso. Kalau lantai kotor, adalah sapu. Tapi bagaimana kalau hati yang kotor? Apakah mesti dicuci sampai pakai rinso? Apakah mesti dicuci sampai pakai sabun? Tidak. Alat yang untuk mencuci agar hati itu tidak sombong dan takabur adalah zikir kepada Allah. Likulli syai'in siqala wa siqalatul qalbi bizikrillah. Setiap masalah pasti ada alat untuk membersihkannya. Apabila terjadi kotor di sana sini, wasiqalatul qalbi, dan alat yang untuk membersihkan hati yang kotor biar terhindar dari sifat angkuh, terhindar dari sifat sombong dan takabur adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sadar bahwa kita kalau toh pun pinter, nggak ada seberapanya dari Allah. Kalau toh pun kita kaya, kekayaan kita juga nggak seberapanya dari Allah. Dengan demikian timbullah satu kesadaran bahwa kita pintar, pasti ada yang lebih pintar. Kita kaya, pasti ada yang lebih kaya. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Coba kalau kita lihat pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Dikala itu ada seorang konglomerat yang namanya Korun. Korun sombongnya minta ampun.
sudah sombong pelitnya, naudzubillah min dzalik, dengan kesombongan hartanya, dengan kepelitannya, akhirnya korun oleh Allah Subhanahu wa taala, ditenggelamkan, ditelan oleh bumi. Sehingga orang sekarang mengatakan mencari harta karun. Itu artinya korun beserta hartanya dulu ditelan bumi karena kesombongannya. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Lalu penyakit hati yang kedua adalah kikir, medit, pelit. Sifat kikir, medit, pelit itu adalah bagian daripada sifat penyakit hati. Apa sih pelit dan kikir itu? Pelit itu adalah seseorang yang sama sekali memiliki kepedulian dengan orang lain. Jangankan untuk orang lain, orang pelit biasanya untuk makan dirinya sendiri saja mereka pakai eman. Kalau saja pantas, kalau dia mau bubur kacang hijau, orang pelit itu nggak pakai direbus, langsung ditelan mentah-mentah. Besok pagi keluar dari belakang, lalu dicucinya lagi, dibikin bubur lagi. Ma'asyiral hadirin, jadi orang pelit itu untuk dirinya sendiri saja keberatan, khawatir kehabisan. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah telah peringatkan dalam salah satu hadisnya bahwa ad-dunya bahrun ngamik faqad ghariqa fiha nasun kasir. Dunia ini bagaikan air laut. Kalau kita semakin pelit, medit, bakhil bin koret, maka semakin kita akan tenggelam di dalamnya. Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri saja bukan main emannya. Ma'asyiral hadirin, oleh karena itu mari kita jauhkan sifat pelit dan medit. Oleh karenanya Rasulullah memberikan peringatan tegas kepada kita. As-sakhiyyu qaribu minallah, qaribu minan nas, qaribu minal jannah. Kebalikan daripada sifat pelit adalah as-sakhiyyu, orang yang memiliki jiwa kepedulian kepada orang lain, mudah berbagi kepada orang lain, qaribu minallah, dekat dengan Allah. Allah dekat dengan orang yang memiliki jiwa kepedulian kepada orang lain. Qaribu minan nas, dekat dengan manusia. Kalau tetangga kita suka menolong, jangankan dia lagi pergi jauh, pergi ke pasar saja, orang di sekelilingnya mendoakan, mudah-mudahan ibu itu selamat dari pasar. Biasanya kalau pulang dari pasar berbagi oleh-olehnya. Pergi ke pasar saja, orang yang punya peduli dengan orang lain didoakan keselamatannya. Tapi bagaimana dengan orang yang bakhil? Jangankan pergi ke pasar, pergi ke sawah saja doanya jelek. Oleh karena Rasulullah menggambarkan al-bakhilu ba'idu minallah, orang bakhil itu jauh dari Allah, ba'idu minan nas, jauh dari manusia. Allah menjauhi kepada orang-orang yang bakhil. Saudara kaum muslimin, manusia juga tidak suka kepada orang yang bakhil, sebab bakhil adalah satu penyakit yang dimana sangat-sangatlah cukup tidak menyenangkan di tengah-tengah masyarakat. Inilah kiranya yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.